Uang palsu, supernote, Sambo, dan ancaman terhadap kedaulatan finansial Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Mata uang sebagai simbol kedaulatan. Dalam dunia modern, kertas uang bukan hanya alat tukar, tetapi simbol otoritas dan kedaulatan sebuah negara. Maka ketika sebuah negara atau institusi menyalahgunakan atau memalsukan uang dengan kualitas tinggi, sejatinya mereka sedang menghancurkan pondasi eksistensi negara itu sendiri. Dunia pernah tercengang dengan supernote, dolar Amerika palsu buatan Korea Utara, yang kualitasnya diklaim lebih baik dari aslinya. Ini bukan isapan jempol. Menurut intelijen Amerika Serikat, supernote memiliki ketahanan lebih lama, fitur keamanan presisi tinggi, bahkan tinta dan kertas yang tidak dapat dibedakan dari produk resmi Bureau of Engraving and Printing. Kita pun harus bertanya, apakah mungkin Indonesia sedang menghadapi ancaman yang sama, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Bab 1, Supernote Korea Utara, Fakta bukan fiksi. Operasi Benhat 2.0 adalah cerminan dari kejeniusan yang disalahgunakan. Korea Utara mencetak supernote dengan tujuan mendanai aktivitas intelijen, spionase, dan jaringan perdagangan ilegal. Kualitas uang palsu ini membingungkan bahkan mesin pendeteksi keaslian uang modern. Mereka memalsukan 1. Watermark 3 dimensi. 2. Benang pengaman metalik. 3. Microprinting dan tekstur kertas berbahan linen, cotton blend. Dunia keuangan internasional terguncang karena bila kepercayaan pada dolar bisa digoyang oleh pemalsu, maka kekuatan global Amerika Serikat bisa dipatahkan tanpa satu pun peluru dilepaskan. Bab 2, Sindikat Lokal, Kasus Makassar dan Kejahatan Amatir. Di Indonesia, publik mulai sadar betapa maraknya pemalsuan uang. Salah satu kasus yang mencuat adalah Sindikat Makassar 2018, yang membuat uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000. Spesifikasinya mencakup 1. Printer digital canggih namun komersial. 2. Tidak ada benang pengaman asli. 3. Warna cenderung tidak stabil. 4. Tanpa reaksi UV. 5. Watermark palsu atau tidak ada. Kasus Makassar menunjukkan pemalsuan kelas bawah. Tapi bagaimana jika ada versi Indonesia dari supernote Korea Utara, dengan kualitas mencengangkan, tidak terdeteksi bahkan oleh sistem Bank Indonesia. Bab 3, Bunker Sambo, sekadar uang atau bukti operasi gelap. Fakta yang tidak boleh dilupakan dalam sejarah kriminal Indonesia adalah temuan, bunker uang, di rumah dinas Verdi Sambo. Jutaan atau bahkan miliaran rupiah ditemukan dalam bentuk tunai. Namun, tidak pernah ada 1. Keterangan resmi dari BI Bank Indonesia atau PPATK tentang keaslian uang. 2. Audit publik sumber dana. 3. Penelusuran apakah itu hasil korupsi, judi online, atau uang palsu. Pertanyaannya kini berubah, apakah mungkin uang tersebut adalah supernote versi Indonesia? Jika ya, siapa yang memproduksi? Jika kualitasnya menyamai Peruri, perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia, bahkan melampaui, maka hanya pihak tertentu yang memiliki. 1. Akses ke teknologi tinggi pencetak uang. 2. Pengetahuan sistem keamanan uang. 3. Infrastruktur distribusi bawah tanah. Bab 4, Institusi negara dalam krisis integritas. Sebuah negara tidak bisa dihancurkan dari luar tanpa terlebih dahulu rapuh di dalam. Jika benar terdapat keterlibatan institusi seperti Polri dalam praktik pemalsuan uang. 1. Kita tidak hanya berhadapan dengan pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap negara. 2. Uang palsu digunakan bukan sekadar alat tukar, tapi amunisi untuk shadow operation, pembiayaan politik gelap, dan kontrol terhadap jaringan ilegal nasional. Tugas penegak hukum adalah menjaga marwah negara. Tapi ketika aparat itu justru menjadi pelaku, negara kehilangan kepercayaan masyarakat. Dalam bahasa iman, inilah saatnya, terang menyingkap kegelapan. Bab 5, Roh Hikmat, Transparansi, dan Pembersihan Total. Sebagai bangsa, kita tidak bisa lagi diam. Ini bukan soal Sambo semata, ini soal nasib Indonesia. Kita butuh 1. Audit menyeluruh atas uang sitaan kasus Sambo oleh lembaga independen dan internasional. 2. Transparansi PPATK dan BI Bank Indonesia tentang aliran dan keaslian uang. 3. Investigasi menyeluruh atas kemungkinan keterlibatan Polri atau institusi lain dalam pemalsuan uang.
Seperti kata kitab suci, kebenaran akan memerdekakan kamu. Hikmat dari Roh Kudus mengajarkan kita untuk tidak takut melawan kejahatan, sekalipun itu bersarang di jantung kekuasaan. Ini bukan perjuangan politik, tapi perjuangan moral, spiritual, dan nasional. Penting, Indonesia di persimpangan jalan. Jika kita gagal membersihkan sistem dari virus ini, kita akan hidup dalam negara yang dikuasai mafia, bukan hukum. Namun, jika kita berani bertindak, sejarah akan mencatat bahwa generasi ini tidak tunduk pada kegelapan. Uang palsu mungkin tidak berjiwa, tapi orang yang mencetaknya dengan niat menghancurkan negaranya sendiri, telah kehilangan kemanusiaannya. Saatnya Indonesia memilih, diam atau bangkit. Strategik Indonesia menyerukan, saatnya audit nasional, pembersihan total, dan revolusi integritas. Jangan takut untuk memulai berbuat kebaikan. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Berbuat kebaikan itu sangat menyenangkan. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati orang-orang yang berjuang demi kebenarannya.